pagi. Sebelum saya akan sampaikan bacaan renungan pagi kita, saya ingin berbagi satu hal yang saya syukuri, yaitu beberapa hari lalu ketika acara tutup dan buka tahun, jemaat kami memiliki dua sesi acara, yaitu sesi pertama ibadah untuk tutup tahun dan sesi kedua acara buka tahun. Saya diminta untuk menjadi pembawa acara di sesi yang kedua. Dan semua yang mengambil bagian harus hadir di gereja, meskipun itu adalah ibadah Zoom online. Tapi masalahnya, ketika sesi pertama sudah dimulai, saya masih di jalan. Lalu karena saya sudah terlambat, saya tahu, saya sambil buka handphone saya untuk Zoom online jemaat, sambil melihat sudah sampai di mana susunan acara ini. Lalu saya sambil telepon ketua jemaat, saya tanyakan, "Bu, saya masih di jalan dan masalahnya jalan begitu macet. Ini jalannya pelan sekali padat merayap. Bagaimana ini? Sudah sampai di mana acaranya?" Nas, tinggal 2 pokok acara lagi sebelum sesi kedua dimulai, yaitu pertama, acara serah terima jabatan dari pengurus yang lama kepada pengurus yang baru. Lalu satu lagi adalah poin acara ketika pendeta akan menutup acara sesi pertama dengan doa tutup. Oh iya, saya usahakan secepat mungkin tiba di gereja. Sambil saya berdoa dalam hati, saya ucapkan, "Tuhan, saya mohon ampun, saya tahu saya terlambat dan ini karena saya tidak tepat dalam memprediksi waktu. Tapi tetap saya meminta, tolong tibakan saya di gereja, agar saya tidak terlambat dan tidak mengganggu susunan acara yang sudah diatur." Tahukah Anda, puji Tuhan, saya dapat tiba di gereja sekitar 5 menitan sebelum pendeta menyampaikan doa tutup untuk sesi yang pertama. Ini ucapan syukur saya, sehingga saya tidak terlambat di sesi yang kedua dan dapat mengucapkan selamat tahun baru ketika sesi kedua harus dimulai. Bagaimana dengan Anda? Tentunya minimal ada satu ucapan syukur yang kita rasakan dari berkat Tuhan. Baiklah, bacaan renungan pagi kita tanggal 5 Januari ialah bahwa Allah mengutus anaknya untuk mati agar kita boleh hidup. Dengan ayat inti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pada penebusan, Allah telah menyatakan kasih-Nya dalam pengorbanan. Suatu korban yang begitu luas dan dalam dan tinggi sehingga tidak dapat diukur. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ketika dosa Adam menenggelamkan umat manusia dalam kemelaratan yang tiada harapan, Allah sebenarnya dapat memisahkan dirinya dari makhluk-makhluk yang berdosa itu. Allah sebenarnya dapat memperlakukan mereka itu sebagaimana orang-orang berdosa patut diperlakukan. Ia sebenarnya dapat memerintahkan malaikat-malaikat surga supaya menuangkan atas dunia kita ini cawan-cawan murkanya. Ia dapat membuangkan titik yang gelap ini dari alam semestanya. Tetapi Ia tidak berbuat demikian. Ganti membuang mereka dari hadiratnya, Ia malahan datang lebih dekat lagi kepada manusia yang berdosa itu. Ia menyerahkan anaknya yang tunggal menjadi tulang dari tulang kita dan daging dari daging kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kristus, oleh hubungan kemanusiaannya dengan manusia,
menarik mereka itu dekat kepada Allah. Ia membungkus sifatnya yang ilahi itu dengan pakaian kemanusiaan dan menunjukkan di hadapan seluruh surgawi, di hadapan dunia-dunia yang belum berdosa, betapa Allah sangat mengasihi anak-anak manusia. Manusia tidak dapat menghitung karunia Allah, tidak ada yang ditahankan. Allah tidak mau membiarkan dikatakan kelak bahwa ia sebenarnya dapat berbuat lebih banyak lagi atau menyatakan kepada manusia suatu ukuran kasih yang lebih besar. Dalam karunia Kristus, ia menyerahkan segenap surga. Yang Maha Tinggi yang ada dengan Bapa sebelum dunia ini ada, telah diserahkan kepada penghinaan agar ia dapat mengangkat manusia. Nubuatan membukakan tabir agar kita boleh memandang tahta surga, agar kita boleh melihat di atas tahta itu ketinggian dan kemuliaan. Seorang dalam bentuk manusia datang ke dunia kita ini hendak menderita. Tubuhnya dirobek dan luka karena kejahatan kita. Demikianlah Allah menunjukkan kasih-Nya bagi manusia. Bersama dengan Kristus, diserahkannya segenap surga, agar gambar moral Allah dapat dipulihkan kembali dalam manusia. Anugerahnya dalam segala kebesarannya disediakan bagi semua. Aplikasinya adalah bagaimana Tuhan sangat mengasihi manusia. Ia meluangkan segalanya untuk manusia itu. Hari ini kita dapat menuangkan kasih kita kepada orang lain. Ada banyak cara. Bisa jadi kita mendoakan orang yang sangat menyakiti hati kita. Kita boleh tuliskan nama orang-orang tersebut, bisa satu atau lebih. Kita doakan dia. Kita gunakan waktu khusus kita untuk mendoakan hal-hal yang baik bagi orang itu. Ini sudah saya lakukan, tentunya hal ini juga dapat Anda lakukan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Seperti biasa, saya rindu menjadi sahabat doa Anda. Anda dapat menuliskan pokok-pokok doa di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut mendoakannya. Sampai jumpa esok hari, kita akan bertemu lagi di bacaan renungan pagi. Tuhan memberkati.